Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam bahagia untuk teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu untuk semuanya. Oke, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salwa Rahminta. Saya dari Prodi Psikologi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi kognitif terkait materi memori. Baik teman-teman, nah materi memori ini itu kan kayak banyak banget, dan dari banyaknya materi memori itu tuh kayak menarik banget buat dipelajarin. Nah, sebelum masuk dalam penjelasan memori, ada 3 pertanyaan nih yang untuk kalian simak. Pertama, ada kapan kalian mulai kuliah di Unima atau universitas lainnya? Lalu yang kedua, apakah kalian masih ingat nama dosen di semester sebelumnya atau mata kuliah di semester sebelumnya? Lalu yang ketiga, apakah kalian masih ingat memori sewaktu kalian di masa TK atau SD atau waktu kalian masih kecil? Oke, kembali lagi di pertanyaan pertama. Kapan kalian mulai kuliah di Unima atau universitas lainnya? Nah, di dalam materi memori ini terdapat yang namanya mengingat. Nah, dari pertanyaan ini, mungkin ada sebagian orang yang dirinya spontan menjawab karena diri dia mengingat, atau diri dia ingat betul kapannya dia mulai kuliah. Lalu juga ada sebagian orang yang diri dia mencoba untuk mengingat kapan dirinya mulai kuliah. Mungkin dengan diri dia yang berpikir seperti, kapan ya, tahun kemarin tuh 2021 atau 2020, seperti itu. Itu yang namanya mengingat-ingat atau mencari memori lama yang sudah terpendam di dalam memori tersebut. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah kalian masih ingat nama dosen di semester sebelumnya atau mata kuliah di semester sebelumnya? Nah, kebanyakan mahasiswa mungkin antara sedikit dan banyaknya mereka masih ingat nama dosen yang ada hingga di semester 2 dan semester 3 seterusnya. Tapi ada juga yang mereka melupakan mata kuliah atau nama dosen yang mereka kenal sewaktu di semester sebelumnya. Kayak misalnya saya bertemu lagi dosen ini di semester berikutnya. Nah, dari situ kan saya ingat. Tapi ada juga yang dosennya kan hanya mengajar di semester itu aja, jadi kayak nggak banyak yang ingat gitu kan, atau lupa-lupa ingat gitu. Nah, lalu kalau untuk mata kuliah, mungkin kalau saya sendiri juga sebenarnya lupa-lupa ingat gitu kan, kayak seperti sering ada yang terbalik nama mata kuliah karena dosen yang sama, seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir, pertanyaan, apakah kalian masih ingat memori sewaktu TK atau SD gitu? Mungkin juga nggak banyak dari kalian yang masih mengingat memori sewaktu TK atau SD yang kalian alami. Karena kenapa? Karena memori sewaktu SD atau sewaktu kalian kecil itu tuh karena tidak adanya pengulangan atau tidak adanya pemunculan
dari kisah atau cerita sewaktu kalian kecil gitu. Jadi mungkin tidak banyak, tapi juga ada yang masih mengingat karena mungkin itu sangat berkesan untuk mereka, atau yang mudah mereka ingat, atau seperti cerita simpel, atau yang seperti mereka alami gitu. Oke, selanjutnya apa itu memori? Nah, memori adalah sebagai fungsi pengalaman atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang telah dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya pengalaman maupun informasi yang tertentu yang memiliki kekhasan aja yang disimpan. Nah, sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali suatu informasi. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas belajar manusia itu tuh juga berasal dari memori. Nah, jadi memori itu tuh kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat suatu informasi yang didapatkan. Selanjutnya ada proses memori. Di dalam proses memori itu ada tahap-tahap proses memori dan jenis-jenis proses memori. Nah, tahapan proses memori itu ada encoding, storage, retrieval. Lalu jenis-jenis proses memorinya ada input, sensory memory, short term memory, lalu ada long term memory. Oke, di dalam tahapan proses memori ada encoding, storage, retrieval. Nah, encoding atau memasukkan informasi itu tuh salah satu proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat, kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Misalnya, apabila informasi atau suatu hal tertentu diterima oleh panca indera dan dimasukkan ke dalam ingatan secara tidak sengaja, seperti itu. Lalu ada storage atau menyimpan. Nah, itu tuh biasanya sebagai alat penyimpanan setelah proses encoding. Nah, di situ data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali atau dimunculkan kembali. Nah, jejak memori itu juga bisa disebut treasure memory. Nah, memori treasure ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Lalu yang terakhir ada retrieval atau mengeluarkan kembali. Retrieval itu fungsinya untuk menyimpulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Nah, proses retrieval ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan mampu menggunakan kembali memori tersebut. Selanjutnya, di dalam jenis-jenis proses memori itu ada input, sensory memory, short term memory, long term memory. Nah, input itu tuh stimulus yang ada di lingkungan yang diolah menjadi ingatan. Contohnya saat kita sedang di dalam ruang tamu ya, atau kamar gitu. Nah, di situ kita udah kayak bisa ngeliat, oh itu meja, atau kamu jadi ingat letaknya meja itu di mana. Terus kayak secara langsung kita tuh mudah untuk menebak benda atau letak benda itu. Lalu ada sensory memory, yaitu tuh tahapan awal penyimpanan informasi dari hasil proses persepsi panca indera, seperti mata untuk melihat, lalu telinga untuk mendengar bunyi, dan lain-lainnya. Lalu ada short term memory, yaitu memori yang menahan informasi dalam beberapa waktu. Lalu ada durasinya. Short term memory itu tuh
lebih lama daripada sensory memory. Lalu yang terakhir ada long term memory, yaitu memori jangka panjang. Itu tuh penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama dan informasi yang dipakai secara berulang-ulang, seperti itu. Lalu di dalam long term memory itu ada beberapa jenisnya ya. Ada memori deklaratif dan memori non deklaratif. Nah, memori deklaratif itu ingatan tentang peristiwa yang pernah terjadi dan informasi secara faktual. Nah, kita tuh ingat kapan kita ngalaminnya gitu. Nah, kalau buat memori non deklaratif itu tuh ingatan yang kita dapat tapi tuh nggak tahu kapan dan bagaimananya kita dapat ingatan itu, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan kata dan penyampaian kata. Terima kasih. Assalamualaikum.